tabrak-tabrakan tadi, bro. Cuma Allahmu itu Allah yang maha hadir ya. Oh ya iyalah, kalau nggak hadir mah hancurlah alam semesta ini. Lucu ente ini. Yes, jadi yang menjaga alam semesta ini, tunggu. Yang menjaga alam semesta ini siapa menurut kamu? Lo Tuhan Yesus dong. Mana dia Yesus? Mana? Nah. Mana? Di dalam Yohanes 1. Mana? Enggak, saya tanya mana Yesus sekarang mana? Menjaga Indonesia mana dia? Di mana? Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Allahmu Allah yang maha hadir, Allahmu bisa nggak ke toilet? Jawab. Emang kau pikir Tuhan saya itu manusia ke toilet? Yesus kapang. Kalau ada orang Yesus kalau kebelat kemana dia? Sebentar. Kalau ada orang di toilet sedang sakit. Lucu. Udah. Jatuh di toilet. Apakah Allahmu bisa hadir di sana? Jawab. Diam. Jawab. Silakan naikkan Kristen. Diam. Jawab. Jangan kau pikir Tuhanku itu sama seperti Tuhanmu. Jangan kau samakan Tuhan kita. Jangan. Tuhanmu makhluk. Tuhan saya bukan makhluk. Bagi Tuhan saya ini, alam semesta ini seperti butiran pasir. Paham kau? Tuhan saya maha besar. Gak seperti sembahanmu kawan. Jadi pertanyaan itu aneh, lucu. Pertanyaan itu cocok untuk pendeta mungkin. Kamu dijelaskan pun tidak akan pernah bisa ngerti karena kamu teman lama saya. Ku jelaskan pun percuma. Tidak ada alat di kepalamu yang bisa menerima jawaban saya, bisa menampung. Gak bisa. 1 tambah 1 tambah 1 aja kok nggak bisa tampung jawabannya. Gimana mau membahas Tuhan? Ya, Fitri, selamat malam Fitri. Selamat malam Fitri. Islam Pakistan. Fitri, selamat malam Fitri. Islam Pakistan. Tuhannya pingin pipis. Astagfirullahaladzim ya Allah ya kan. Allah. Jadi Allah itu tidak bisa digambarkan dengan makhluk karena dia bukan makhluk. Nggak ada di atas muka bumi ini yang bisa digambarkan dengan beliau, dengan Allah itu. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa. Mau diserupakan dengan apa? Nggak bisa. Kau serupakan pergi ke toilet, berarti kau serupakan dengan makhluk. Tuhanku tidak serupa makhluk. Susah itu. lucu. Ya, buat yang Kristen yang di bawah silakan naik ya. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Yang Islam jangan permintaan naik. Karena kita ada diskusi di sini. Ya. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Ya. Ini ya, yang Islam jangan. Ya, yang Kristen ketik 1, yang Kristen ketik 1. Kristen ketik 1 saja, Pak. Selamat malam Bertu. Lanjut Bertu. Jadi latar belakang penyaliban, rencana penyaliban itu bukan karena dosa waris, tapi karena faktor ekonomi. Itu yang betul. Politik ekonomi yang menyebabkan terjadinya latar belakang rencana penyaliban terhadap Yesus. Tak ada hubungannya dosa waris. Selamat malam Misar malam. Ini ada Bertu, Bang. Ini Kristen, Bang Bertu. Lambertu. Ya, selamat malam semuanya. Malam kawan, malam. Gimana kabar? Baik, saya baik, alhamdulillah. Oke. Abang gimana? Kira-kira nih. Oh, aman, sehat. Nah, sehat. Puji Tuhan. Iya. Oke. Abang ini Bang Suma atau tidak nih? Saya Bang Suma. Iya. Bisa on cam nggak? Biar lihat muka dong. Aduh gimana ya? Jangan Bang.
Nggak ada helm. Nggak ada helm. Biar kita lihat muka. Nggak ada helm bang. Nggak usah bang. Kita takut ini akun palsu bang, makanya saya tanya. Beliau Bang Zuma, guru kami. Jangan sampai juga orangnya palsu begitu. Ih mati aja. Makanya kita minta itu on cam dulu, biar kita saling percaya begitu. Untuk apa bang? Biar kita lihat muka kan begitu, biar kita saling percaya on cam aja. Oh, sabar. Saya pakai BH dulu kalau gitu ya. Oke siap. Masa dulu ini bapak kah? Ah ini gara-gara apa tadi ini disuruh kita? Nah, Sama-sama on cam Bang Bertu. Berani nggak? Iya, kalau dia on cam saya juga on cam. Oh iya, enggak. Masalahnya syaratnya ini pakai helm gitu kan? ini saya bang. Orang yang membuat masa depan bang Pak Bom Suram. Hancur saja hancurnya Bang Zuma, Brunda. Iya hancur. Hancur. Oke. Lanjut. Silakan dulu saya terima telepon dulu bentar ya, bang. Silakan. Ya, yang naik yang Kristen ya teman-teman ya, yang Islam pending dulu ya. Oh. Bang Suma masih terima telepon dari, kita tunggu aja Bang Suma. Ya, sambil nunggu Bang Juma telepon. Yang Islam tolong dipending dulu ya. Nah, sumber kita Kristen cuma satu di atas. Tolong yang Islam dipending dulu teman-teman. Yang Kristen ketik satu ya biar jambak aja. Kristen ketik satu biar jambak aja. Kristen ketik satu biar jambak ya. Ya, Roy, selamat malam Roy. Islam Kristen. Bang. Kristen Bang. Oke, lanjut. Ya, Bang Berto, ada permintaan di bawah, suruh on cam Bang Bertu. Iya, biar fair kan Bang Juma tadi udah open cam, Bang Bertu ya open cam lah. Betul, biar fair. Teman-teman Muslim, tolong di cancel ya permintaannya ya, sudah di cancel, minta naik lagi itu. Ya jangan dong ya, karena kita butuh narasumber lagi dari Kristen. Kira-kira gimana topiknya itu atau temanya Kak? Kalau boleh tahu. Open cam dulu Bang Bertu. Tadi kan Bang Juma udah open cam dia. Iya, saya tanya kan sekarang gimana? Maaf, saya nak bertanya, Bang Roy ini pendeta ya? Wah, bukan. Aku ya pengagum Bang Juma, Kristen saya. Tapi ya Kristen ya. Ya udah. ngagum banyak pengetahuan, tapi sering membohongi hatinya dengan apa yang diucapkan itu aja. Ya Bang Juma. Enggak lah. Enggak lah, yang sampaikan Bang Gurunda kami itu kebenaran. Dan itu sesuai dengan Bibel Abang. Maksudnya Ya. gini Bang, ketika dibicara soal isi Alkitab yang dibahapal dia, ketika dia membaca itu harusnya dia seorang Kristen, itu maksud saya Bang. Kalau saya salah jangan dimarahi. Enggak perlu Bang. Kan Bibel Abang itu kan enggak ada larangannya orang lain untuk membacanya. Iya, kata Yesus kabarkan Injil ke semua makhluk, ya dikabarkan dong. Jadi dilarang Bang. Dan apalagi dalam diskusi itu Bang boleh komparasi Bang ya. Boleh membawa literasi dari berbagai sumber. Itu Bang. Iya. Ya, kalau kami ya. Artinya kan gini Bang, sorry ya. Saya salut dengan adanya Bang Juma itu, kekristenan itu, ya jujur aja, aku dulu jarang baca Bibel ya. Tapi setelah ada Juma ini, jujur aja, memotivasi untuk kita baca ayat-ayat. Ya ini kelemahan abad-abad awal memang tidak mengharuskan kita
membaca Alkitab, tapi PL aja, pelajaran Alkitab. Jadi dia di sekolah-sekolah minggu atau di ibadah rumah tangga, tapi tidak dua arah. Itu memang kelemahannya. Makanya sekarang kan apologet Kristen udah mulai banyak, sehingga kan banyak mempertahankan imannya, supaya jangan salah paham kawan-kawan Muslim kepada Kristen. Itu yang saya tangkap, gitu Bang. Kalau Kristen mau membaca Bibelnya, dan mungkin kalau Kristen membaca Bibelnya, mereka akan berpikir, karena selama ini Kristen itu kan nggak pernah baca Bibelnya, cuma imani saja. Kalau saya Bacanya tidak saya baca Alkitab saya baca Bible saya. Kalau menurut saya, Kalau orang Kristen banyak baca Bible, Bang. Kalau orang Kristen banyak baca Bible kayak aku, Bang, mualaf. Perbanyak baca imannya kita baca. Bro, raja apa itu? Raja mentah kah? Iya, Bang. Waktu aku masih Kristen, Bang, aku nggak pernah baca Bible. Hanya dibawa ke gereja, diterangin pendeta, itu terima aja gitu. Tapi Dulu, sekarang, sorry, mohon maaf kalau saya tanya, dulu Protestan atau karismatik atau? Protestan, Bang. KBP saya dulu. Iya, HKBP kan dengan gereja tua sama aja, kurang lebih tidak menekankan ya. Tapi sekarang sudah banyak, Bang. Bagaimana Bang Suman bisa mau diskusi dengan dia, cerita tentang apa Kak? Silakan Bang, nanti Nanti pilih. Bang cuma teleponnya, orang banyak mau ninggi kau, nunggu Anda ini. Ini Bang Roy ini dari mana? Protestan, Katolik? Siapa? Protestan, Bang, Protestan. Kayak orang Batak ya. Ini Bang Betro ini betul? Saya Kristen Protestan Pak. Sama, saya juga mantan Protestan dulu. Tunggal, tiga Tuhan. Iya. Tapi kok bisa Bro malah ya Le? Aduh, apa yang Iya. salah ya? Yang salah, yang menurut saya aneh Bang. Konsepnya Tritunggal itu Bapak, Putra, Roh Kudus atau anak Roh Kudus ya kan. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapak. Sudah dikatakan berbeda. Berarti ada tiga Tuhan itu. Karena dikatakan Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Nah, itu kan menurut pendapatnya Anda. Coba Kalau logika. saya Tentang keberadaan Tuhan itu, Bang, bukan soal Makanya, jumlah itu, keberadaan kalau- Tuhan, kebagaimanaan Tuhan itu maksudnya, bukan soal jumlah itu, Bang. Jumlah Iya. Bang. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Roh Kudus bukan Bapak. Ada tiga sosok itu Bang. kalau Muncul. apa bunyinya apa Yohanes 3 ayat 16 itu Pak? Sambil Coba nunggu, yang mantan Bang Zuma telepon. Oke, pengutus lebih besar dari pengutus. Ya, tahu saya. Iya, kalau raja-raja men itu apa bunyinya itu? Yohanes 3 Oh, ayat 16. Karena besarnya kasih Tuhan karena sehingga dia mengandungkan anak yang tunggal. Mengandungnya kan bukan untuk membunuh anak tunggal, Bang. Hah? Kok baca Karena- baik-baik katanya mantan Kristen tapi nggak jelas kalau Karena baca. begitu besarnya kasih Allah atas dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Amin. Amin. Betul? Betul? Betul apa itu? Ya, ya kan? Yohanes 3:16 kan? Betul? Katanya itu mantan Kristen tapi nggak tahu Betul nggak? baca. Jawab. Betul nggak? Nggak. Yang saya katakan. Nggak betul itu, salah Ya. itu. Yang mana? Yang mana? Yohanes berapa kamu bilang? Akulah jalan iya. Katanya sudah tahu. Katanya mantan Oke, Kristen. silakan Bang Glunda. Ya, gimana Saudara Lembertu? Mantan Kristen tapi nggak tahu semua Alkitab. Oh, ini yang suka meracu. Ini yang suka ngomel-ngomel. Gara-gara pas lubang anusnya ada bisu, udah sembuh-sembuh udah 4 bulan. Iya, ini ingat saya, ingat. Ya gimana Bang Suma, kita bahas cerita tentang apa? Yang tadi itu loh, latar belakang kenapa orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Karena secara pribadi saya itu, setahunya saya itu karena kita manusia berdosa. Dia Dia menanggung
Ya, Apa dia hubungannya? menanggung dosa kita. Dia menanggung dosa kesalahan Allah, kita. itu cerita yang dibangun oleh Nabi Paulus. Ini Nabi Siapa? Paulus itu menulis, nanti Nabi Paulus itu nulisnya di tahun 52. Di Ini mana? kejadian. Ini Di mana kejadian. ayatnya itu kalau Paulus itu menulis itu? Ya, di mana ada campur tangannya Paulus pada saat kejadian penyaliban? Tak ada. Di mana ayatnya kalau Paulus itu tentang penyaliban? Keadaan yang terjadi yang menyebabkan Suma, keluarga saya. Di mana ayatnya itu? apa tuh? Di mana ayatnya? Ya di Galatia, di Roma 14 nomor 9. Galatia berapa? Jangan di Galatia terlalu berat. Di Roma 14:9 aja. Roma 14 ayat 9. Ya, nomor 9, betul. Oke, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Itu enggak yang baik mendasari atas orang mati itu tidak. maupun atas orang-orang hidup. Apakah itu yang mendasari orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Apakah itu yang mendasari orang Yahudi? Itu pertanyaan saya. Itu yang Di mana kejadian itu bisa di mana kejadian itu bisa kita lihat? Itu kan narasi yang dibangun oleh Nabi Paulus. Setelah kemudian Mesias kepada dia, Kristus. Kristus datang kepada Nabi Paulus. Nah sekarang permasalahannya kemudian, kalau Anda mengatakan dasar pijakan penyaliban itu karena supaya dia bangkit dari kubur untuk menjadi Tuhan, maka pertanyaan saya, di mana cerita itu bisa kita lihat? Di mana pertanyaan saya? Di mana cerita itu bisa kita baca di Bible bahwa orang-orang sepakat membunuh Yesus supaya Yesus mati. Paulus ini Suara Bang Bertu kurang jadi apa? Bang Suma, ini bukan Nabi Paulus. Ini lalu kalau bukan Nabi Paulus, kalau bukan Nabi Paulus, lalu tulisan dia 13 buku itu apa? Dia rasul. Rasul ini bukan kalau Nabi. Kau jangan disebut rasul. Kutip. Tinggi mana posisi Nabi atau Rasul? Ya Nabi. Oh lebih tinggi Nabi. Iya. Berarti Paulus jatuh grade dia berarti jatuh derajat karena sebelum dia menjadi Paulus dia disebut Nabi Saulus. Nabi Saulus? Iya. Bang Suma. Kalau kita belajar dari baca kisah para rasul, baca kisah para rasul 13 nomor 1. Ini saya pusing saya dengan ini. Alamak. Mana Nabi Rasul Paulus? Rasul Paulus. Baca mana ayatnya? Di mana ayatnya itu? Kisah para rasul 13 nomor 1. Kisah para rasul. Ya, KPR. 13 ayat berapa? Nomor 1. Nomor 1. Iya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Niger dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nabi enggak? Terus? Ya Nabi kan? Mana kata Paulus ini? Lah itu Saulus, makanya aku bilang sebelum dia berganti nama menjadi Paulus, dia adalah Nabi. Bukan satu saja Paulus, bukan satu saja Saulus yang di Antioquia. Ada nggak orang yang di Antioquia bernama Saulus selain Paulus? Ada nggak? Bang Suma ini tidak akan mungkin di Indonesia ini hanya kau saja yang nama Suma, banyak yang nama Suma atau berbeda-beda nama. Oh jadi Anda sudah akui ada yang bernama Nabi Saulus? Anda sudah akui? Nggak ada Nabi Saulus. Nggak ada. Yang tadi KPR 13 nomor 1 apa itu? Yang mana itu? Yang tadi barusan Anda baca? Yang Matius.
Yang KPR Kisah para rasul 13 tadi maksudnya dia. Yang mana KPR itu? Kisah para KPR rasul maksud dia. Kisah para rasul tadi maksudnya. Kisah para rasul berapa? 13 nomor 1. Iya, saya sudah tahu. Gimana? Di situ disebut nabi kok. Mana nabi? Di Antioquia ada beberapa pengajar dan nabi, di antaranya Saulus. Alamak. Wah. Kau paham ini? Kau mengerti nak arahnya kalimat atau enggak? Justru Anda yang tidak mengerti. Anda yang tidak mengerti. Di situ tertulis nabi, Anda jadi bingung. Di mana? Tertulis di mana? Apa? Anda mau kemana? Dari mana? Berapa? Di mana? Anda yang tidak ngerti pula. Saya pula yang bertanya. Artinya ini atau enggak? Atau mau saya ajar kau dari SD? Mau? Saulus di situ masuk deretan apa? Deretan penjual bakso atau nabi? Sesuai dengan KPR di situ. Masuk namanya daftar nabi atau masuk daftar penjual saus kecap? Ini. Alamak. Kami dikatakan Rasul Paulus, tahu apalagi Nabi Suma. Bisa-bisa kok Nabi Suma lagi. Loh, tertulis begitu kawan. Inilah susahnya kalian ini. Iya. Ada tertulis. Gimana logikanya ini? Ada punya akal tapi nggak punya akal ini. Nggak Ini punya otak ini Suma ini. Ganti Gimana? topik lain. Saya bingung dengan Suma ini. Nanti topik lain sudah. Bang Juma. Bang Juma. Iya kawan, iya. Aduh. Oke, gini. Aduh. Saya kemarin kan nonton itu yang sama Pak Bom, Bro itu. No. Nah, kenapa konsep teologi maling itu dibahas? Pikirannya dari mana waktu itu? Pak Bom yang minta. Pak Bom yang minta. Saya akui kalau Anda berdebat bisa menarasikan kata demi kata, tetapi yang saya bingung tentang kitab Anda itu loncat Bang. Di mana itu coba? Maksudnya gini saudara, ada sebuah HP milik Yahudi, merek HP itu Samsung A2. Ketika Anda menuduh saya mencuri HP itu, ternyata di tangan saya nggak ada. Tapi HP itu Samsung A2 ada di tangan Kristen. Siapa yang pencuri sekarang? Ada logika Loh. bukan gitu. Loh. Bagaimana saudara Anda mengatakan bukan begitu? Coba, bagaimana Anda bisa mengatakan? Karena kan di dalam kitab Anda mengutip ayat-ayat mengakui Abrahamik, tetapi tidak mempercaya sepenuhnya apa yang terjadi di dalam Torah atau Taurat atau Injil. Gimana? Parah ini, lebih parah dari bom ini. Bukan soal parah. Memang kawan-kawan Muslim itu loh Bang. Loh, ini kan kita berbicara mengenai siapa yang mencuri kitabnya Yahudi kawan. Bereshit, Shemot, wa Yikra, kemudian wa Mibrar, kemudian Devarim. 5 pokok hukum yang ada di kitabnya Yahudi ada di kitabnya Kristen. Itu saya kasih analogi tadi. Ketika HP merek Yahudi punya adalah Samsung A1, dicari di tanganku nggak ada, tapi ternyata ada di tangan Kristen. Siapa yang ngambil barangnya? Orang Yahudi. Saya atau kalian? Sepi, gak ada kehidupan, jantung berhenti berdetak. Bacat Gruda, bacat. Gimana? Tuh komentari mau dilanjutkan? Komentari tadi saya undang balik nih, Bang. Tuh komentari ganti-gantian Bang ya, berdonasi Bang ya. Jangan tipe-tipean Bang. Iya. Ya. Ganti-gantian Bang, jangan tipe-tipean Mama Grunda Bang ya. Lanjut. Sekarang giliran siapa?
Giliran dari semua materi tadi adalah latar belakang terjadinya keinginan orang Yahudi membunuh Yesus murni karena faktor ekonomi politik, tak ada karena dosa waris. Itu. Nah, sekarang giliran Anda menjelaskan di mana pernah terjadi adanya latar belakang keinginan orang Yahudi mengeksekusi Yesus karena dosa waris. Itu tertulis di mana ceritanya, biar saya baca. Silakan. Oke. Sebelumnya saya sedang berdiskusi dengan Ustadz Tahta tentang tuduhan Yesus disalib. Kalau keinginan orang Yahudi supaya Yesus itu dibunuh, ya karena mereka takut kehilangan pekerjaan, karena orang banyak yang percaya kepada Yesus, jadi mereka berencana membunuh Yesus. Terus ketika untuk membunuh Yesus supaya Yesus dihukum mati, karena ada tuduhan yang saya sedang jelaskan. Tuduhannya apa? Mereka mengumpulkan saksi-saksi palsu dan tuduhan-tuduhan palsu supaya bisa Yesus dihukum mati, tapi mereka tidak mendapatkannya. Sampai pada akhirnya mereka mendapatkan satu tuduhan yang kuat, yaitu Yesus menghujat Sang Ilahi. Itu tuduhannya. Kalau tentang di mana orang Yahudi percaya Yesus mati untuk dosa waris, tadi saya bilang itu sama dengan Anda bertanya, di mana para ahli Taurat percaya Yesus Mesias? Tidak ada, karena mereka tidak percaya. Tapi isi dari kitab Perjanjian Baru itu Yesus untuk menebus manusia dari dosa. Seperti tertulis di dalam Matius 20 ayat 28, nyawa Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Di situ dikatakan begitu. Di dalam Matius 1 ayat 21, di situ dikatakan Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di dalam Lukas 2 ayat 11, di situ dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yang berarti yang menyelamatkan tuh juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Di dalam Yohanes 1 ayat 29, di situ dikatakan, lihatlah anak domba Sang Ilahi yang menghapus dosa dunia. Tapi saya lebih tertarik. Latar belakang setelah mereka kemudian melakukan kesaksian palsu bla 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 bla, dan kemudian jatuh hukuman mati. Latar belakang mereka melakukan kesaksian palsu agar Yesus dibunuh ini murni karena faktor ekonomi politik. Yang saya tanya kepada saudara, kejadian yang muncul bahwa mereka ingin membunuh karena dosa waris itu tertulis di mana, biar saya baca. Kalau yang Anda katakan tadi di dalam Matius, di dalam Lukas, karena darahnya, dia dosanya, Anda tebusnya, Anda menyamnya, itu kan konsep yang muncul belakangan, yang tidak melatar belakangi pembunuhan, kawan. Apapun bisa terjadi. Yesus mati karena utang kita, Yesus mati karena janda. Apapun boleh dinarasikan setelahnya. Ini yang sedang kita bangun adalah kerangka berpikir praktis. Apa yang menyebabkan kemudian orang Yahudi sebagai tuan rumah ingin membunuh Yesus? Itu kawan, itu. Kesaksian palsu, yes. Tipu muslihat, yes. Al-Quran saya juga mengatakan itu. Wa makaru wa makarallah, Quran saya menegaskan malah. Tapi yang melatar belakangi ingin supaya mereka ini melenyapkan Yesus itu apa? Sampai detik ini kalau kita dudukkan perkara pada poin sesungguhnya, mereka ingin membunuh karena faktor ekonomi, politik. Adapun muncul dosa waris itu muncul karangan belakangan. Tapi kalau Anda menyangga itu, Anda mengatakan saya keliru, tolong tertulis di mana? Orang-orang Yahudi berkumpul kemudian mempersiapkan penyembelihan terhadap anak domba, karena pada hari itu mereka bersiap-siap untuk mengeksekusi dosa-dosa mereka dengan mengkorbankan darah Yesus, dan Yesus menerima dirinya untuk segera dieksekusi. Di mana itu saya bisa baca? Kalau itu betul berarti ada dua cerita kontradiksi yang berbeda. Satu karena faktor ekonomi, dua karena faktor dosa waris. Mana yang betul?
Ayo, silakan. Saya mau tanya dulu, tanya balik Pak Juma. Silakan Bang. Ada anak Abraham 2, yang dikorbankan siapa? Yismail, anak tunggal. Wah, salah. Di Quran itu Ishak kok. Nggak ada. Ishak lahir setelah Ishak lahir setelah kejadian kok. Jadi itu yang salah pemahaman kita dengan kawan-kawan Muslim. Lah nggak ada hubungannya sebenarnya antara Isa Ismail dengan Kristen, karena itu yang bermasalah hanya Yahudi dan Islam. Makanya kemarin itu saya membahas dengan Pak Bom, kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen, dan sampai hari ini ya dia akan menderita sampai 300 tahun ke depan. Karena memang tidak ada hak orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Apatah lagi mempermasalahkan Isa atau Ismail, sementara yang punya kitab tidak pernah bermasalah dengan Islam. Kalian aja yang kepo. Bukan kepo, kalian memaksakan kehendak di abad 7 untuk kami percaya. Itu lalu masalah. Apa hubungannya kejadian itu dengan Kristen, kawan? Emang itu kitabnya Kristen? Loh, kami sudah melatar belakangi dari kejadian latar belakang apa? Siapa yang melatar belakangi dan siapa yang berikan otoritas bahwa itu ada latar belakang Kristen? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Coba antara persembahan anak tunggal dengan Kristen, apa hubungannya? Di mana hubungannya itu? Kristen ini kan sebutan untuk mengikut Kristus, Bos. Yes, betul. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus yang menyesatkan banyak orang. Karena soal penyesatan itu bukan soal pengikut Kristus, tetapi mereka yang mengaku nabi-nabi. Oh tidak, bukan begitu kawan, bukan begitu. Penyesat itu bergelar Kristus, kata Yesus. Nah, Kristus inilah nanti yang menunjuk utusannya, rasulnya, untuk menjadi perpanjangan tangannya ke seluruh penjuru bumi, untuk menjadikan orang-orang menjadi pengikut Kristus penyesat itu. Begitu kawan. Makanya saya katakan, marilah saudara Kristen kita duduk. Perkara ini harus kita dudukkan dengan sistematis, dengan kerangka berpikir rasio. Bukan iman. Kalau iman ya tak ada diskusi. Oke. Tapi kalau kita silakan. Saya ikuti dulu cara narasimu. Gini. Ya silakan. Silakan. Apa yang Anda bawakan dari kitab Anda atau Nabi Anda? Secara jujur, saya udah baca sejarah tapi saya nggak bawa bukunya. Nabi Muhammad bukan tokoh rohani, tetapi dia tokoh pemersatu Arabia untuk melawan Eropa itu, bro. Iya. Bagaimana? Mana buku? Mana kitabnya? Mana kitabnya kemudian? Itu jadi. Enggak, saya tanya. Kalau narasi Anda ini betul, mana kitabnya? Mana kitabnya Nabi Muhammad? Karena kalau bagi kalian semua pun agama Islam, sementara Yesus datang ke dunia bukan bawa agama, membawa kebenaran yang untuk mengikuti. Tapi faktanya dari dosa gitu loh, Bang. Tapi faktanya Yesus itu anak soleh, bukan Kristen. Loh, ya gak mungkin Kristen. Yesus dia itu anak Allah Bapa yang tunggal. Anak soleh. Yesus itu anak soleh. Iya, berarti dia Muslim. Dia disebut sebagai Kristen gitu loh, Bang. Iya, berarti dia Muslim karena dia soleh. Kata soleh itu tidak hanya di Muslim, bro. Dari mana Anda bisa mendapatkan kata soleh itu selain daripada Muslim? Dari mana? Begini loh, ini ada narasi ya. Hendaklah kalian memilih diaken atau penatua menjadi orang-orang yang saleh. Nah, soleh ini dalam bahasa Yunaninya apa? Ya, kita bahasa Indonesia aja lah, kata saleh. Soleh itu bukan bahasa Indonesia. Gimana ini kawan saya ini? Jangan kata-kata aja yang dibahas, bro. Loh, bukan. Ini sebuah kata, ini cerminan daripada identitas Yesus. Ketika Yesus bukan kawan. Nah, ini susahnya kalau sesuatu yang penting Anda sederhanakan, sesuatu yang sederhana Anda pentingkan. Ini bahayanya ini. Ini bahaya kalau orang beriman tanpa akal yang gini jadinya. Jadi semuanya serba akal-akalan, kawan. Oke, udah saya ikuti ya. Tunjukkan kepada saya yang Anda ikuti dari teladan rohani ya. Kita bicara rohani, kita bicara agama, ini kan rohani, bukan peperangan loh, bro.
Ya. Rohani Jadi yang dibawakan Nabi Anda. Allahu Karena itu Akbar. tidak setara dengan Yesus kami. Itu bahkan Rasul Paulus pun tidak setara 12 murid yang dimateraikan Tuhan Yesus untuk menjadi rasul. Bukan, itu loh Pak. Ini persis saya. Kalau saya salah maaf. Oke. Kalau Anda berbicara mengenai rohani, itu berbicara dua unsur di dalam kehidupan manusia, jasad dan roh. Dalam ibadahnya umat Islam, kehidupan itu manusia, jasad bukan dan hanya roh. Sebatas ruh saja, tapi juga jasmani. Jasmani dan rohani ini. Tapi juga kenapa lagi ini gantungan kunci ini satu ini. Iya, jadi Islam itulah agama yang melibatkan hati, kalbu dan pikiran. Berbeda dengan Kristen. Justru Kristen itu tidak menggunakan kemudian sifat kalbu hati yang bersifat gaib dalam dirinya. Coba, kalau Anda ingin membuktikan itu, kita lihat tata cara kita beribadah. Ayo, kami sholat melibatkan khusyuk dalam beribadah. Khusyuk itu adalah cerminan yang terbias daripada akal dan wahyu dan kalbu. Sehingga apa yang digerakkan oleh tubuh dituntun oleh perintah dari Sang Yang Maha Kuasa. Sholat ada perintahnya. Hati tunduk berserah diri, jiwa tunduk berserah diri. Kami andai saja mau tidak melibatkan rohani, umat Islam mana yang mau tunduk tengah malam bangun sujud minimal 5 kali sehari semalam? Itu karena rohani mampu menundukkan jasad. Kalau Anda, rohani Anda mampu tidak menundukkan jasad Anda? Sekali seminggu aja mungkin susah buat Anda. Tapi kalau kami sujud sehari penuh, jasad tunduk pada perintah rohani kami. Satu-satunya agama yang tidak memiliki prosesi dari Tuhan cuman Kristen. Artinya rohani kalian tidak mampu menundukkan jasmani kalian. Justru jasmani kalian yang menundukkan rohani kalian. Apa buktinya? Tak ada yang haram di Kristen. Tepuk tangan untuk itu. Apa yang haram di Kristen? Apa ini? Mana? Mengawini lebih dari satu istri ya haram. Mana dalilnya? Istri orang haram. Mana dalilnya? Mana dalil? Mana dalil? Mana dalil? Kalau iman tanpa akal, kambing pun bisa. Ini iman tanpa akal, monyet pun bisa. Anda berbicara, kucing pun bisa ngomong. Tapi kalau tanpa akal, mana dalil? Justru akal itu yang dicocok. Mana dalil pengharaman di Bible? Satu ayat saja kalau ada. Ku jadikan obat kalau ada. Silakan. Mana? Jadi mana? Gini loh. Enggak ada kawan. Tepuk tangan untuk itu. Tak ada yang haram di agama Anda. Semuanya halal. Yang mengikuti cara berpikirmu saya bukan. Anda harus ikut. Anda harus ikut. Tidak mungkin saya yang ikut Anda. Anda yang harus ikut. Dibawakan oleh Nabi Contoh apa? Umat Islam sangat bangga. Kenapa? Orang Kristen ikut-ikutan ke Islam-Islaman. Oh tidak. Oh tidak. Oh tidak. Oh no, tidak. Katanya. Tidak katanya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan tidak ikut kepada Islam, sekarang ketika kemudian Anda mengatakan Anda tidak ikut kepada Islam, di mana Anda bisa mengambil kata Alkitab selain dari Islam? Itu soal kata sebutan. Inilah yang saya katakan. Jangankan soal Anda offside. Inilah saudara. Inilah kalau beragama tanpa akal. Inilah kalau beragama tanpa akal. Anda mengatakan tidak ada yang bisa ditiru. Jangankan kami umat Islam, sami'na wa ta'na. Kristen aja nih yang dari barat, agama penjajah, ikut ajaran Nabi Muhammad. Gimana ini kawan-kawan? Itu liturgis bro. Liturgis itu bro. Loh, dari hal sepele ini aja kalian ngikut, apalagi yang lain. Ya kan? Anda nggak sadar itu. Maksudnya apakah sholat yang dimaksud Bang Juma kah? Sholat sistem sholatnya kah? Tidak, apapun itu. Apapun itu. Sekarang coba Anda bandingkan. Coba Anda bandingkan kehidupan orang Kristen di barat dengan kehidupan orang Kristen di Indonesia yang mayoritas. Keislam-islaman bukan Anda? Ketika kalian berbicara, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kami nggak ikut-ikutan halilintar, haleluya. Nggak ada kayak gitu-gitu. Nggak ada. Kalian mengikut kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana pernah Kristen bilang
Subhanallah, masa. Saudara, saya pernah naik pesawat dari Palu ke Makassar saat bencana. Ada orang di samping saya, cuman pakai baju dalaman perempuan, ya, rambutnya keriting, salibnya besar sekali tuh, kayak telunjuk kiri kanan tuh di belakang muka. Begitu ada guncangan, apa teriakannya kemudian? Allahu Akbar. Coba. 1 juta itu, bro. Udahlah kawan, kita diskusi yang santai-santai. Ya, yang lain aja. Yang saya Salam Jemaah. pandai soal baca isi atau ayat-ayat. Yang saya maksud begini Bang Juma, saya jujur aja pengagum Anda, hanya yang saya maksud jangan bohongi hatimu kepada apa yang Anda baca. Kok saya bohongi hatiku, gimana ini ya? Ya gimana kawan, masih mau membahas tentang kitabnya Yahudi yang Anda ambil atau gimana ini? Nggak usah. Saya nggak usah. Soal apa itu? Kitab suci ini, Tuhan aja. Bicara atau membahas latar belakang Yesus disalib menurut tuan rumah atau apa? Konsep bertuhan aja. Ya, konsep bertuhan. Banyak yang kita bahas ini, apalagi Bang Juma, semua dilawan Bang Juma. Kenapa aja Bang Juma berdalih? Ya, konsep bertuhan, oke. Konsep bertuhan. Kalau menurut Yesus, Tuhan itu Anda nggak serupa dengan makhluk. Sang sumber itu yang tak hampir itu digantikan oleh Yesus supaya kita sampai kepada Dia. Itu intinya yang saya tahu. Yang saya tanya Yesusnya, kawan. Saya nggak mau itu yang dibawakan Yesus. Menurut Yesus, yang mengutus Dia itu bisa nggak serupa dengan makhluk? Baru saya dengar pertanyaanmu ini. Jadi saya jawab. Baca Yohanes 5 nomor 37. Gini. Saya udah katakan. Ayat demi ayat Anda paham betul dan hafal bahkan. Yang saya maksud begini, ketika Anda membaca isi daripada Bible kami itu, Anda teriring untuk memutarbalikkan atau mendefinisikan seenak hati penyampaianmu dalam narasimu. Itu yang saya nggak terima itu loh Bang. Saudara, bukan begitu, salah, keliru Anda. Iya. Kenapa Bible itu kemudian dari zaman ke zaman direvisi, dikoreksi? Itu karena kata-katanya Bang. Enggak, bukan saudara. Karena ada makna rasa bahasa Indonesia yang ingin dipadukan dengan konsep pemahaman kita orang Indonesia dengan apa yang tertulis. Secara teks, betul? Nah, makanya contoh, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bagaimana sesuatu yang tidak pernah kita lihat rupanya bisa kita gambarkan kemudian seperti makhluk? Coba. Kan dia udah bilang, ketika engkau melihat saya Thomas, bukankah engkau sudah melihat Bapa? Kan itu ada di sana. Bukan Thomas di situ, itu bukan Thomas. Ya. Nah, sekarang ketika kau membunuh aku berarti sama dengan membunuh Bapa yang Maha Kuasa itu. Kalau soal membunuh Bapa, bukan ke situ lah, Bang. Tapi kalau melihat ke situ, kalau membunuh tidak. Inilah kesalahan fatal yang Anda punya. Itu loh. Sederhana bukan? Sederhana. Cuman saudara Kristen itu sudah terikat doktrin. Kita selamat, kita anak Tuhan, pokoknya kita dijamin. Itu. Tapi Anda lupa untuk mempelajari Bible. Ketika umat Islam mendalami Bible, kaget. Ternyata ini loh isi kandungan Bible itu yang selama ini tidak diurai oleh pastor dan pendeta kepada kita. Gitu. Terima. Sebentar Bang, terima. Gitu, makanya aku bilang tadi, makanya saya komparasikan narasi Anda kepada kebenaran di bawah Nabi Anda terhadap apa yang disebut rohani tadi. Bagaimana kita bisa mencontoh dia sebagai yang diagungkan, kelakuan dia tidak seperti apa yang Anda narasikan. Itu yang sekarang ketika berbicara mengenai kelakuan beliau, yang tahu Anda atau orang yang sesamanya sampai hari ini? Aduh, kan pakai semua di Alkitab. Kan lucu kan? Nah, sekarang ketika Anda mengatakan bahwa kelakuan beliau, yang tahu kelakuan beliau, ibunya, saudara-saudaranya, anak-anaknya, sepupunya, keluarganya, orang se-RT, sekampung, seakidah, seagama. Lalu Anda siapa? Kan begitu pertanyaannya. Makanya gini Bang, bro.
Itu yang saya, cuman nggak enak kita di forum ini menyampaikan nanti kan. Sebenarnya di ayat Al-Quran Anda sendiri pun itu ada jawabannya, cuma saya nggak mau ngomong lah. Silakan Anda tunjukkan, kan begitu, saudara, nggak apa-apa. Kita berdatang nggak masalah. Kita ungkap semua apa yang ada datanya, nggak masalah. Yang penting datanya ada. Coba. Contoh ya, contoh yang contoh. Ada nih kata orang ini dibahas mungkin waktu saya tonton Abang Juma tahun 2000 ya kalau nggak salah, yang soal masalah Aisyah dikawini 6 tahun, gimana kebenarannya itu? Cobalah. Nah, sekarang hukum apa yang dilanggar ketika kemudian beliau menikahi Siti Aisyah? Hukum negara, hukum agama, hukum adat, hukum apa yang dilanggar oleh beliau? Hukum moral. Hukum moral. Di mana itu tertulis? 6 tahun loh Bang. Itu kapan kejadiannya? Lah justru itu makanya coba bahas sendirilah itu. Ya inilah lucunya saudara saya Kristen. Oke saudara. Oke saudara. Oke. Anda tenangkan pikiran saudara. Oke. Anda mengatakan itu berbicara mengenai moral. Ukuran sekarang 50 tahun yang lalu banyak nenek-nenek kita nih yang belum tamat SD sudah menikah. Berbicara mengenai moral, bagaimana kemudian ketika orang Arab yang hidup di padang gurun, bukan di Indonesia tapi di Arab, padang gurun, padang pasir, di mana di sana ontah, binatang yang bisa hidup tanpa air sekalipun, mereka punya fisik kuat. Usia 6 tahun dinikahi, serumah usia 9 tahun. Anak-anak Indonesia sekarang usia 9 tahun itu masih sudah banyak yang haid, apalagi 1400 tahun yang silam. Dan hal itu yang terjadi kemudian tidak boleh diukur dengan kacamata kita hari ini. Kenapa? Anda coba lihat bagaimana Nabi Adam anaknya dengan anaknya, adik-beradik saling menggauli. Apakah itu aib? Kalau adik-beradik pasti aib lah bro. Nah, bagaimana dengan keadaan anaknya Adam alaihissalam? Ya kalau itu nggak usah jauh-jauh. Nah, ini dia. Makanya kalau kita memandang sesuatu, jangan sudut pandang kita untuk memandang itu, tetapi kita harus melihat dari aspek beberapa kacamata pada masanya, masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu yang perlu kita lihat. Betul. Nah, sekarang ketika ya silakan. Izin Bang. Justru yang saya maksud dari narasi dan penjelasan Bang tadi, hukum moral yang saya maksud, bagaimana sebagai teladan kita untuk kita ikuti, sementara moral dia tidak selayaknya menjadi contoh, menjadi seorang yang bisa ditiru secara rohani gitu loh Bang. Itu yang saya maksud. Inilah kalau Anda hanya melihat gajah dari pipet, yang Anda lihat cuma sehelai bulu dari gajah. Enggak. Justru apanya? Itu yang disebut itu gini. Sebentar saya lanjut, enggak apa-apa. Oke, saya buka. Di kami Kristen pun banyak yang bejat, makanya kami tidak ikuti. Contoh ini, saya di salah satu gereja yang enggak apa-apa saya buka ini. Saya melihat kawan itu, ya, kami kan ada perjamuan kudus. Saya lihat kawan ini kalau kelakuannya, maaf cakap lah, playboy lah kata.